Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Tentunya kalian tetap semangat, tetap belajar, dan tetap di rumah. Masih dalam pembelajaran matematika kelas 9 semester 1 bersama dengan Ibu Hesti Setiasi SPDI pengajar di SMP Negeri 14 Kota Cirebon. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 3 transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan. Ya, kompetensi dasarnya di sini yaitu menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, baik refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menentukan koordinat bayangan titik. Yang pertama pencerminan terhadap sumbu X, yang kedua terhadap sumbu Y, yang ketiga terhadap titik pusat 0,0, yang keempat terhadap garis Y sama dengan X, yang kelima terhadap garis Y sama dengan min X, yang keenam terhadap garis Y sama dengan H, yang ketujuh yaitu terhadap garis X sama dengan H. Oke, transformasi geometri itu merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Kemudian di sini ada 4 jenis transformasi geometri. Yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan, yang kedua yaitu translasi atau pergeseran, yang ketiga dilatasi atau perbesaran atau pengecilan atau perkalian, dan yang keempat yaitu rotasi atau perputaran. Ya, refleksi atau pencerminan. Kita bahas yang pertama dulu. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kamu bercermin, pantulanmu atau bayanganmu itu adalah refleksi. Jadi refleksi atau pencerminan itu adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Nah, garis tersebut dinamakannya cermin atau sumbu simetri. Jadi cerminnya sebagai sumbu simetri. Kemudian ada lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu sayap kanan dan sayap kirinya itu merupakan refleksi, di mana di situ ada garis sumbunya yaitu tubuhnya. Ya, yang kedua yaitu motif batik. Banyak sekali motif batik yang menggunakan refleksi atau pencerminan. Oke, anak-anakku, sekarang kita masuk ke sifat-sifat refleksi. Sifat-sifat refleksi kalian perhatikan di sini ada dua bangun PQRS dan P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen atau bayangannya. Di sini cerminnya adalah garis A. Sifat-sifat refleksinya yang pertama, bayangan dari suatu benda itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Jadi kalau kalian bercermin sudah pasti bentuk ukuran sama ya dengan aslinya. Begitu juga dengan bangun yang ada pada gambar ini. Kemudian yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Lihat PQRS, nah itu jaraknya sama ya dengan cermin ke atau dengan garis A ke bayangannya. P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Titik P ke garis A, kemudian garis A atau cermin terhadap P aksen, itu jaraknya sama. Begitu juga dengan titik Q, R, dan S. Yang ketiga sifatnya yaitu garis yang menghubungkan benda dengan bayangan tegak lurus dengan cermin atau sumbu simetri. Lihat di sini, garis yang menghubungkan benda dengan bayangan itu P dengan P aksen, itu ada garis P aksen. Itu tegak lurus dengan cerminnya yaitu dengan garis A. Q aksen juga tegak lurus dengan garis A. R aksen juga tegak lurus dengan garis A. S aksen juga tegak lurus dengan garis A. Oke, macam-macam pencerminan. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X, yang kedua terhadap sumbu Y, yang ketiga terhadap titik pusat 0,0, yang keempat terhadap garis Y sama dengan X, yang kelima terhadap Y sama dengan X, yang keenam pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, yang ketujuh pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jadi ada 7 macam ya anak-anak. Oke, hasil pencerminan dari titik X, Y. Jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, lihat hasil bayangannya yaitu X, min Y. X-nya tetap,
menjadi negatif. Yang kedua, terhadap sumbu Y, maka hasilnya negatif X, Y. Y-nya yang tetap, X-nya menjadi negatif. Terhadap titik asal atau titik pusat 0,0, maka bayangannya menjadi min X, min Y. Kedua-duanya negatif. Yang keempat, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Kemudian jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, yang nomor 5 nih, maka bayangannya adalah min Y, min X. Yang keenam, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka titik X, Y bayangannya menjadi X, 2 kali H dikurangi Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya berubah. Yang ketujuh, yaitu jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka nilai Y-nya tetap, X-nya yang berubah menjadi 2 kali H dikurangi X. Oke, kita langsung yang pertama, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Kalian perhatikan sini ada diagram Kartesius ya. Nah, oke, lihat nih, ada rumusnya di sini untuk titik A X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya A aksen yaitu X, min Y. Y-nya menjadi negatif, X-nya tetap. Oke, kita ambil di sini titiknya, A-nya adalah negatif 3,1. Nah, negatif 3,1 kita cerminkan terhadap sumbu X. Kita pakai rumus terlebih dahulu, negatif 3,1. X-nya tetap negatif 3, maka Y-nya berubah menjadi negatif 1. Jadi bayangannya A aksen menjadi negatif 3, negatif 1. Kita lihat di gambarnya di sini. Ya, ada di kuadran 3. Kita hubungkan titik A dengan A aksen. Jaraknya sama dari A terhadap sumbu X dan sumbu X ke A aksen. Kemudian titik B. Di sini negatif 1,3. Dicerminkan terhadap sumbu X. Kita pakai rumus terlebih dahulu, yaitu nilai X-nya tetap, nilai Y-nya menjadi negatif 3. Jadi titik B aksennya adalah negatif 1, negatif 3. Oke, kita lihat titiknya B aksen ada pada kuadran 3. Kita hubungkan B aksen. Tuh, jaraknya sama dari B ke sumbu X dan dari sumbu X ke B aksen, jaraknya sama. Kemudian yang C, 6,3. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Kita pakai rumus terlebih dahulu, 6,3. X-nya tetap, Y-nya menjadi negatif 3. Jadi C aksen 6, negatif 3. Kita gambarkan di sini. Oke, C aksen kita hubungkan C aksen. Jaraknya sama ya, dari C ke sumbu X dan dari sumbu X ke C aksen. Nah, anak-anakku, jika kita hubungkan titik A, B, dan C, lihat nih, akan terbentuk sebuah bangun datar. Begitu juga dengan bayangannya A aksen, B aksen, dan C aksen. Tuh, ternyata bayangannya dengan bendanya itu sama bentuk dan sama ukuran. Bagaimana kan aku? Sudah paham? Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, lihat di sini rumusnya terhadap sumbu Y untuk titik A X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya A aksen min X, Y. Y-nya tetap, X-nya menjadi negatif. Lihat ada contoh di sini titik A negatif 2,3. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Pakai rumus terlebih dahulu, negatif 2,3, maka bayangannya menjadi 2,3. Lihat X-nya harusnya negatif, negatif dari negatif menjadi positif. Jadi bayangannya A aksen adalah 2,3. Oke, kita gambar di sini ada pada kuadran 1. Kita hubungkan A aksen, garisnya lihat di sini titik A ke sumbu Y dan sumbu Y ke titik A aksen, jaraknya sama. Oke, yang kedua, titik B negatif 5,2. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, pakai rumus dulu, negatif 5,2. Di sini rumusnya hasilnya bayangannya menjadi min X, Y. X-nya menjadi negatif. Di sini sudah negatif, jadi negatif 5 dikali negatif hasilnya positif. Jadi 5,2.
B aksennya. Oke, kita gambar titik B aksennya, kita hubungkan B aksen, lihat jaraknya sama dari B ke cermin dan dari cermin ke B aksen. Lanjut yang C, di sini titiknya negatif 3, negatif 2. Kita cerminkan terhadap sumbu Y sebagai cerminnya. Kita pakai rumus dulu. Negatif 3, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Ingat X-nya menjadi negatif. Nah, di soalnya sudah negatif karena negatif positif. Jadi 3, negatif 2. Y-nya tetap ya. Kita buat C-nya di sini, C aksennya sudah didapat di kuadran 4. Kita hubungkan C aksen. Jaraknya sama dari C ke cermin dan dari cermin ke C aksen. Jika kita hubungkan anak-anak di titik A, B, dan C, terbentuk sebuah bangun datar. Bangun datar apa? Segitiga. Begitu juga dengan bayangannya, sama segitiga, sama bentuk, sama ukuran. Paham kan anak-anak? Kita lanjut yang ketiga. Di sini pencerminan terhadap titik pusat 0,0. Kalian lihat di sini. Rumusnya untuk pencerminan terhadap titik pusat 0,0 dari titik asalnya X, Y, maka bayangannya menjadi min X, min Y, menjadi negatif semua hasilnya. Oke, sekarang lihat titiknya, titik pusatnya di sini cerminnya nih, titik pusatnya 0,0, titik A 1,3 kita cerminkan terhadap titik pusat 0,0. Nah, kita pakai rumus dulu. Titik asalnya 1,3, maka bayangannya menjadi negatif 1, negatif 3. Nah, jadi negatif semua ya. Oke, kita buat bayangannya di sini ada di kuadran 3. Kita hubungkan A aksen, jaraknya sama. Yang kedua, titik B 5,3 kita cerminkan terhadap titik pusat 0,0. Kita pakai rumus dulu. 5,3 ditambahkan di sini hasil bayangannya di rumus itu menjadi negatif semua. Jadi B aksennya menjadi negatif 5, negatif 3. Kita gambar di sini negatif 5, negatif 3. X-nya negatif 5, Y-nya negatif 3. Kita hubungkan B aksen. Lihat tuh jaraknya sama dari B ke cermin atau titik pusat dan dari titik pusat ke bayangan B aksen. Yang ketiga, titik C 5,1 kita cerminkan terhadap titik pusat 0,0. Kita pakai rumus dulu. 5,1 bayangannya menjadi negatif 5, negatif 1. Lihat rumusnya lagi ya, menjadi negatif semua. Kemudian kita buat titik bayangannya C aksen. Lihat negatif 5, negatif 1 ada di kuadran 3. Kita hubungkan C aksennya, jaraknya sama. Coba kita hubungkan A, B, dan C. Oke, jadi sebuah segitiga ya bangun datarnya. Bayangannya juga sama, kita hubungkan segitiga juga, sama bentuk dan sama ukuran. Oke, kita lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya di sini, garisnya dulu lihat nih, Y sama dengan X cerminnya ya, Y sama dengan X. Rumusnya di sini untuk titik asalnya X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Dibalik anak-anak, Y dulu baru X hasilnya nanti ya. Oke, yang pertama titik A 5,0, X-nya 5, Y-nya 0. Kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Pakai rumus dulu, maka hasilnya adalah dibalik 0,5. Oke, kita gambar X-nya 0, Y-nya 5 ada pada sumbu Y. Kita tarik garis dari A ke A aksen. Lihat tuh jaraknya sama dan tegak lurus dengan Y sama dengan X atau dengan cermin. Yang kedua titik B 4, negatif 3. Kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Kita pakai rumus dulu. Nah, 4, negatif 3 dibalik kalau terhadap garis Y sama dengan X. Jadi negatif 3,4. Kita gambar titiknya. Oke, ada pada kuadran 2. Kita tarik garis dari B ke B aksen. Lihat jaraknya sama dan tegak lurus dengan cermin. Yang ketiga, contohnya titik C 1, negatif 2. X-nya 1, Y-nya negatif 2. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Kita pakai rumus
rumus dulu. 1, negatif 2, maka bayangannya menjadi negatif 2,1. Ingat dibalik ya, untuk garis Y sama dengan X. Kita gambar bayangannya di sini, C aksen, kita hubungkan, tarik garis, tegak lurus ya, dengan sumbu Y sama dengan X. Coba kita tarik garis dari titik A, B, dan C. Oke, terbentuk bangun datar segitiga. Kemudian bayangannya juga terbentuk bangun segitiga. Sama bentuk, sama ukuran. Paham kan anak-anak? Oke, sekarang lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Tuh, lihat cerminnya Y sama dengan min X. Kalau tadi sebelumnya Y sama dengan X, serongnya ke kanan. Sekarang serongnya ke kiri karena X-nya negatif. Oke, rumusnya untuk titik asal X, Y terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka bayangannya A aksen menjadi min Y, min X. Ya, min Y, min X. Ingat bayangannya. Sekarang contohnya titik A, negatif 6, negatif 1. Kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Kita pakai rumus dulu anak-anak. Lihat nih, negatif 6, negatif 1 X sama min 6, Y-nya negatif 1. Nah, kita balik dan kalikan dengan negatif, hasilkan negatif. Di sini sudah negatif, berarti negatif per negatif adalah positif. Jadi hasilnya 1,6. Lihat tuh rumusnya yang di atas. Oke, kita gambar 1,6 ada di koordinat 1, tarik garis dari A ke A aksen. Tuh lihat jaraknya sama ya, dari bayangan ke cermin dan dari cermin ke titik asal. Kemudian tegak lurus dengan sumbu atau dengan cermin. Yang kedua, titik B, negatif 2, negatif 3. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan min X. Pakai rumus terlebih dahulu, negatif 2, negatif 3. Maka hasilnya bayangannya adalah 3,2. Negatif kali negatif positif. Dibalik jadi 3,2. Lihat rumusnya itu yang di atas, A aksen. Oke, kita gambar 3,2 ada di koordinat 1, tarik garis dari B ke B aksen, lihat jaraknya sama dan tegak lurus dengan cermin atau Y sama dengan min X. Yang ketiga, titik C, negatif 5,2. Kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Pakai rumus terlebih dahulu, negatif 5,2, X-nya negatif 5, Y-nya 2, dibalik. Dibalik di sini bayangannya harus negatif semua. Sedangkan di sini X-nya sudah negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Jadi negatif 2,5 hasil bayangannya ya anak-anak. Oke, kita buat dulu di sini bayangan C-nya ada di kuadran 2 dan ditarik garis dari C ke C aksen. Jaraknya sama tuh dari cermin ke benda dan dari cermin ke bayangan. Serta garis C aksennya tegak lurus dengan sumbu Y sama dengan min X. Kita hubungkan titiknya. Oke, bayangannya juga kita hubungkan. Terbentuk bangun datar segitiga yang sama dan kongruen. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Oke, rumusnya dulu di sini. Untuk AX, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya X-nya tetap hasilnya nih. Kemudian nilai Y-nya yang berubah menjadi 2 dikali H dikurangi Y. Oke, kita lihat dulu garisnya di sini contohnya pakainya Y sama dengan 2. Jadi H-nya diganti 2 ya. Ibu di sini contohnya Y sama dengan 2 garisnya. H-nya diganti dengan 2. Oke, titiknya contohnya di sini 4, negatif 1. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Oke, lihat sini 4, negatif 1. X-nya tetap, lihat rumus di atas tuh, X-nya tetap. Y-nya yang berubah, 2H dikurangi 1. 2 dikali H, H-nya tadi 2 ya. 2 dikali 2 berarti 4. Nah, 4 dikurangi Y-nya negatif 1. Negatif ketemu negatif positif. Berarti 4 ditambah 1. Jadi bayangan A-nya menjadi 4,5. Kita buat gambarnya. Ya, kita hubungkan. Tuh,
ternyata sama. Dari titik A ke bayangan ke cermin Y sama dengan 2, dan dari sumbu atau cermin ke bayangan A aksen jaraknya sama, di situ 3 satuan, dan tegak lurus dengan cermin garis A aksennya. Oke, yang kedua di sini titik B-nya yaitu 2,1 contohnya. Kita lihat, cerminkan dengan sumbu Y sama dengan 2. Kita pakai rumus dulu. 2,1 X-nya 2, Y-nya 1. Yang berubah itu nilai Y. X-nya tetap 2 ya. Y-nya menjadi 2 kali H dikurangi Y. 2 kali H, H-nya diganti 2, berarti 2 kali 2, 4. 4 dikurangi Y. Y-nya 1, berarti 4 dikurangi 1 adalah 3. Jadi titik B-nya bayangannya menjadi 2,3. Kita gambar 2,3 ada pada kuadran 1. Kita tarik garis. Lihat bayangannya, jaraknya sama dengan benda ke cermin ya. B ke cermin dan B aksen ke cermin jaraknya sama dan tegak lurus dengan sumbu Y sama dengan 2. Oke, yang ketiga contohnya titik C negatif 1, negatif 2. Lihat anak-anak, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 cerminnya ya. Kita pakai rumus dulu. X-nya negatif 1 dan Y-nya negatif 2. X-nya tetap, Y-nya berubah. Ingat rumusnya di atas, lihat 2 kali H dikurangi Y. H-nya 2. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi Y. Y-nya negatif 2. Berarti negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan hasilnya negatif 1,6. Oke, kita gambar titik C aksennya negatif 1,6. Kita tarik garis. Tuh, lihat dari titik C ke sumbu Y sama dengan H, dan dari C aksen atau bayangan ke sumbu Y sama dengan H jaraknya sama, 4 satuan di situ ya. Dan C aksen garisnya tegak lurus dengan cermin Y sama dengan 2. Bagaimana anak, paham kan? Oke, sekarang yang terakhir untuk sini hasilnya tadi ya, gambarnya bentuk sama, ukurannya segitiganya. Yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Oke, lihat di sini rumusnya untuk titik asalnya X, Y. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangan A aksennya di sini X-nya yang berubah, Y-nya tetap. X-nya 2 kali H dikurangi Y. Kebalikannya yang tadi ya, yang Y sama dengan H. Kalau X sama dengan H, berarti Y-nya tetap. X-nya berubah menjadi 2 kali H dikurangi X. Oke, di sini contohnya Ibu ambil X-nya sama dengan 1. Berarti H-nya diganti dengan 1. Lihat titik A-nya di sini 6,5. Dicerminkan terhadap X sama dengan 1. Kita pakai rumus dulu. X-nya 6, Y-nya 5. Yang berubah nilai X. Y-nya tetap 5 ya. Berarti X-nya 2 kali H, berarti 2 dikali 1 dikurangi X. X-nya 6, berarti 2 kali 1 dikurangi 6, berarti 2 dikurangi 6, hasilnya negatif 4. Jadi titik A aksennya negatif 4,5. Kita gambar negatif 4,5 ada di kuadran 2. Kita hubungkan ya, A ke cermin X sama dengan 1, jaraknya sama dengan X sama dengan 1 ke bayangan A aksen, dan garis A aksennya tegak lurus dengan X sama dengan 1. Yang kedua, titik B 5, negatif 2. Kita cerminkan terhadap X sama dengan 1. Lihat di sini. Ya, nilai X yang berubah, Y-nya tetap ya, negatif 2. X-nya 2H dikurangi X. 2 dikali H-nya 1. 2 kali 1 dikurangi X-nya 5. 2 kali 1 dikurangi 5. Berarti 2 dikurangi 5, berarti negatif 3. Jadi bayangan B-nya adalah negatif 3, negatif 2. Kita gambar di sini titik B aksennya. Oke, kita hubungkan. Nah, bayangannya ke cermin dan cermin ke benda atau ke titik asal itu sama. Di situ ya. Kemudian tegak lurus dengan X sama dengan 1. Contoh yang ketiga untuk C, 3,4. Kita cerminkan terhadap sumbu X sama dengan 1. Nah, lihat di sini 3,4. X-nya yang berubah, Y-nya tetap 4 ya, Y-nya. X-nya kita ubah 2H dikurangi X. 2
2 kali HH-nya di sini 1. 2 kali 1 2 dikurangi X, X-nya 3. Berarti 2 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 1. Oke, jadi titiknya negatif 1,4. Kita gambar di sini. Kita hubungkan C aksennya. Lihat tuh, dari titik C ke cermin X sama dengan 1, jaraknya 2 satuan. Dan dari C aksen atau bayangan ke cermin juga jaraknya 2 satuan. Kemudian C aksennya juga tegak lurus dengan sumbu X sama dengan 1. Kita hubungkan A, B, dan C, terbentuk sebuah bangun datar. Begitu juga dengan bayangannya. Lihat tuh, menjadi 2 bangun yang sama bentuk dan sama ukurannya. Oke anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita kali ini untuk membahas tentang refleksi. Silakan kalian kerjakan evaluasi 5 di http://bit.ly/evaluasi 5 MTK kelas 9. Jangan lupa dikerjakan, dan Ibu ucapkan terima kasih. Kalian adalah anak yang hebat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.